Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan kali ini bertemu kembali bersama saya Lisa Mutiasari dalam Ramadan Sehat bersama dengan RSUD Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur. Tema pembahasan kali ini menarik nih pemirsa ya. Tips pembelajaran puasa yang sehat dan menyenangkan bagi anak dalam tahap tumbuh kembang. Nah, ini buat para orang tua wajib banget menyimak ini ya. Baik, pemirsa, mengajarkan anak untuk berpuasa merupakan tantangan tersendiri tentunya bagi para orang tua. Mungkin ada juga nih orang tua yang bertanya, kira-kira di usia berapa ya anak sudah siap untuk berpuasa? Karena kadang orang tua juga dilema nih, apalagi anaknya yang masih dalam tahap tumbuh kembang. Bagaimana cara mengenalkan berpuasa ini kepada anak-anak? Kita akan berbincang seputar tema ini bersama dengan Dr. Iin Fatima, spesialis anak, magister kedokteran klinis, dokter spesialis anak di RSUD Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur. Apa kabar Dr. Iin? Baik Mbak Lisa. Wah, gimana kabarnya Mbak Lisa? Alhamdulillah juga baik. Alhamdulillah, ya. Puasanya lancar dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih loh dokter sudah menyempatkan, karena tadi infonya habis operasi ya, dari ruang operasi langsung ke sini. Wah, luar biasa. Iya, terima kasih banyak. Baik dokter, ini kita pembahasannya cukup menarik begitu ya, apalagi untuk para orang tua dan juga saya sendiri ini, saya juga ingin bertanya, penasaran kepada dokter begitu ya. Dokter, sebenarnya anak ini mulai berpuasa dibolehkan secara medis khususnya ya, ini mulai usia berapa kira-kira dokter? Iya Mbak Lisa, jadi kalau kita tahu secara Islam ya, kita dibilang kalau puasa itu sudah akil balik, itu sebenarnya bener banget ya. Karena secara medis itu kita anak-anak diperbolehkan untuk puasa itu apabila metabolismenya sudah siap. Nah, sudah siap itu ya ketika pubertas, minimal untuk anak perempuan itu 8 tahun paling cepat, kemudian untuk anak laki-laki 9 tahun. Jadi itu. Kenapa? Karena metabolismenya sudah siap untuk melakukan puasa. Oh gitu, jadi untuk anak perempuan paling tidak itu sekitar usia 8 tahun. Iya, betul. Kalau anak laki-laki sekitar usia 9 tahun. tahun. Kalau di bawah usia itu bagaimana dokter? Apakah ada efeknya kepada anak tersebut? Kalau di bawah usia itu sebenarnya kalau efek yang sangat berarti sih tidak ada. Cuman yang perlu kita tahu, puasa itu menahan lapar ya. Kita tahu menahan lapar, efek sampingnya glukosa rendah, hipoglikemik. Gitu. Apakah anak-anak sudah siap dengan kondisi seperti itu? Kalau dia belum siap, metabolisme itu yang harus kita perhatikan. Kalau misalkan anak tersebut sudah diajarin puasa sebelumnya dan dia bertahan, bisa bisa melalui puasa misalkan sampai beduk lah. Kan karena kita ngajarin tidak langsung puasa full gitu ya, sampai maghrib Jadi awal ngajarin puasa itu memang harus bertahap 3 jam, terus nanti naik 4 jam atau 6 jam, lalu naik lagi 12 jam, bertahap sampai nanti puasa full sampai maghrib lah. Kalau ternyata sebelum-sebelumnya sudah dilatih oleh orang tuanya dan dia bisa melalui itu dan tidak ada gejala hipoglikemi atau gula darahnya yang rendah, dalam artian kalau gejalanya tidak lemes, tidak ngantuk gitu ya, itu sih tidak masalah. Terus kemudian tidurnya juga harus cukup ya. Tidurnya kalau anak-anak itu kan 8-9 jam ya kalau usia segitu, minimal lah. Kalau misalkan harus sahurnya lebih awal, itu bisa tidurnya 7-8 jam. Intinya itu. Jadi kalau ditanya ukuran idealnya ya memang saat usia 8 tahun ya untuk perempuan, laki-laki 9 tahun. Tapi kalau di bawah itu diperbolehkan apabila memang anak tersebut bisa dan mampu begitu ya. Betul. Tapi orang tua juga harus aware, ini anaknya kalau lemes gitu kan kadar gulanya rendah begitu ya. Ini orang tuanya tidak aware, dibiarkan saja nanti bahaya ya dok ya. Oh gitu, baik. Jadi kalau misalnya anaknya minta makan gitu, ya sudah nggak apa-apa karena masih belajar gitu kan. Benar. Oh gitu, baik. Nah dokter, kemudian misalnya ada orang tua yang ada di rumah anaknya sudah akil balik begitu ya. Bagaimana sih cara memberikan pengertian untuk berpuasa kepada anak-anak begitu? Kalau memberikan pengertian berpuasa pada anak-anak, nah anak-anak ini
belajar sesuatu pasti dengan contoh itu lebih enak memberikan pengertian daripada kita bilangin dengan kata-kata tapi tidak memberikan contoh. Seperti halnya kalau anak itu belajar makan, Mbak Lisa. Mungkin dulu putranya atau putrinya belajar makan, itu kan cuman disuapin aja gitu kan. Kan sebelumnya kan dia lihat sekelilingnya gitu kan. Sebenarnya kalau makan itu ambil sendok, gitu masukin mulut kayak gitu. Jadi memang untuk memberikan pengertian itu harus diberikan contoh juga, misalkan pas orang tuanya, bapak ibunya puasa, ketika buka diajak bareng. Ini loh buka puasa kayak gitu. Buka puasa itu setelah beberapa jam menahan lapar dan haus, kemudian berbuka. Kemudian kalau mau sahur, diajak sahur. Meskipun belum ikut puasa ya nggak apa-apa, dari awal diajak. Jadi mengenalkan berbuka puasa itu seperti ini, sahur itu seperti ini. Dan itu memberikan pengertian kepada anak. Selain tentunya kalau dia sudah lebih paham ya, diajak ngomong bisa lebih paham, kita selingi pelan-pelan nanti secara Islam itu bagaimana puasanya itu, terus hukumnya bagaimana, harus wajib ketika usia berapa, nah itu kita selingi. Jadi sambil diberikan pengertian gitu ya Dok ya, sambil praktek juga nih orang tuanya begitu ya, memberi contoh gitu ya. Oke. Kemudian Dok, kan misalnya juga anaknya sudah akil balik tadi begitu ya, ini begitu. Nah, kemudian anaknya ini masih dalam tahap belajar berpuasa gitu ya. Jadi sebagai orang tua ini harus gimana kan? Karena kan mungkin ketika waktu sahur kan ini anaknya juga masih malas-malasan gitu kan. Tentunya karena masih anak-anak gitu ya. Makannya pun juga asal masuk begitu. Nah, untuk anak-anak ini seperti apa dokter? Karena kalau orang dewasa pun kalau sahur dan berbuka harusnya yang gizinya seimbang dan lain sebagainya. Kalau anak-anak ini gimana mensiasatinya? Karena susah ini dokter. Benar Mbak Lisa. Jadi pada dasarnya itu sama, menunya memang harus gizi seimbang. Cuman ada beberapa tips atau trik ketika anak itu berpuasa supaya dia bisa tahan ya laparnya, kenyangnya lebih lama intinya. Jadi itu. Jadi ketika berbuka itu utamakan dengan karbohidrat yang indeks glikemiknya rendah. Indeks glikemik rendah itu bisa mungkin dengan kurma gitu ya, atau kalau makan berat sudah mau makan nasi yang beras yang berwarna. Oh gitu. Usahakan itu kan indeks glikemiknya rendah, bisa beras merah, beras hitam atau yang lain. Kemudian untuk lemaknya jangan lemak jenuh, lemak yang biasa. Jangan lemak jenuh. Contohnya ikan yang paling kenyangnya lebih lama, itu ikan lebih enak, lebih lemaknya lebih tidak jenuh. Kemudian proteinnya juga usahakan proteinnya yang rendah lemak juga, protein hewani yang rendah lemak. Justru yang rendah lemak ya dok ya? Iya. Kenapa supaya, dokter seperti itu? Dia kenyangnya lebih lama dan indeks glikemiknya dia bisa rendah. Itu juga apakah juga berlaku untuk orang dewasa dok? Kalau orang dewasa mungkin bisa juga ya, karena kan itu membuat kenyangnya kan lebih lama ya. Gitu. Saya baru tahu dokter, ini juga edukasi kepada pemirsa nih, ternyata juga pemilihan menu untuk berbuka dan sahur ini penting ya, apalagi untuk anak-anak begitu ya. Betul. Baik, dokter, kalau biasanya kan anak-anak ini makanya ada picky nih begitu ya. Milih-pilih begitu ya, maunya sahurnya pakai nugget terus, pakai telur terus gitu. Nah, ini gimana dokter? Nah, kayak memang kalau susahnya mempelajari makan pada anak itu seperti itu. Masalah makan itu banyak sekali memang, picky eater dan lain-lain. Makanya kalau kita sediain sesuai apa yang disukain, itu kan kadang-kadang tidak sesuai dengan syaratnya gitu kan ya. Nggak rendah indeks glikemik rendah, nggak lemak jenuh gitu kan. Tapi tetap kita usahakan kenalkan sesuai yang ada di syarat untuk puasa pada anak-anak. Nah, nanti kalau misalkan dia nggak mau, menolak, ya sudah, kita nggak boleh maksa. Maunya apa? Oke, kalau dia maunya sama nugget sukaannya, monggo, nah dikasih aja. Tapi nanti ketika sahur dicoba lagi, karena itu sama seperti kita ngasih makan pada anak. Makan itu prosesnya harus menyenangkan, nggak boleh dipaksa. Iya, betul. Nah itu. Kalau dipaksa bisa trauma katanya ya dok ya. Khususnya pada saat ini MPASI ya dok ya. Iya benar. Oke. Gitu. Jadi bikin trauma nanti, kalau trauma nggak mau puasa lagi lah. Iya, jadi keterusan nanti ya. Lebih susah lagi prosesnya nanti ya. Mulai dari awal gitu ya. Baik, dokter. Kalau misalnya dok, anak ini kan tadi dikatakan bisa kadar gulanya bisa rendah begitu ya. Nah,
Ada tidak batasan-batasan orang yang harus orang tua ketahui gitu ya, harus tahu kondisi anaknya gitu ya. Oh, ini anak saya belum mampu untuk berpuasa. Oh, ini anak saya ternyata sudah mampu. Ini seperti apa ya, Dok? Kalau melihat mungkin ada ciri-ciri dari fisik anaknya atau gimana? Kalau ciri fisik nggak ada sih, Mbak. Nggak ada. Cuman gini, kadang-kadang kan saya melihat sendiri para orang tua karena mereka sejak dini mereka pasti mempelajari untuk puasa kan ya. Iya. Mereka pengennya anak itu bisa puasa. Betul. Nah, cara tahunya adalah ketika dicoba puasa sebentar, 3 jam gitu, 3 jam 4 jam. Oh, secara bertahap. Bertahap. Oh, iya. Nggak apa-apa, kita cari tahu dengan puasa 3 jam 4 jam itu bagaimana nih anaknya, kuat nggak? Ngerasa lemes nggak? Gitu. Tidur terus nggak? Iya. Atau biasanya anaknya itu sambat ya ngomong lapar gitu. Iya, makan. Makan, pengen minum gitu ya. Kapan ini boleh makan? Iya. Nah, itu kita cari tahunya dari situ. Setelah kita cobain ke anak, baru kita tahu, oh anak saya ini ajak puasa 3 jam masih belum bisa. Berarti dikurangin lagi, bisa misalkan 2 jam dulu. Atau nanti tidak puasa dulu karena dia belum siap ya. Jadi itu caranya. Tapi kalau lihat klinis itu dari anak suatunya nggak bisa. Nggak ada. Jadi orang tua ini harus benar-benar memperhatikan betul ya anaknya itu ya. Nah, Dok, karena kadang orang tua ini ada keegoisan tersendiri gitu ya. Pokoknya anak saya harus puasa nanti sampai beduk, pokoknya harus sampai sore gitu, Dok. Ya, ini yang agak susah gitu ini ya. orang tua ya, Dok ya. Iya, benar. Baik. Nah, Dok, kemudian ada lagi yang anak mungkin ada moodnya berubah-ubah begitu ya. Kadang juga ada yang mungkin istilahnya tantrum begitu ya. Ini gimana dokter mensiasati orang tua nih? Nah, kalau tantrum itu ya sebaiknya kalau memang sudah nggak mau puasa atau nggak mau makan ya sudah kita biarin aja dulu. Kita kasih kesempatan dia dulu untuk meluapkan emosinya dia karena tantrum itu meluapkan emosi kan. Nanti setelah dia sudah lega, enakan, baru kita kasih pengertian lagi. Nanti kita mulai lagi dari awal lagi, kayak gitu sih. Jadi itu kembali ke orang tua lagi gitu ya, Dok. Kemudian gimana sih cara orang tua untuk memotivasi anaknya ini agar melatih berpuasa ini, Dok? Kalau memotivasi sama seperti yang tadi ya, kita memberi pengertian kepada anak itu untuk berpuasa. Jadi melihat orang tuanya atau sekelilingnya puasa, mengajak buka bersama, mengajak sahur, itu bisa memotivasi si anak untuk bisa ikut puasa. Dan kita bisa mengajarkan ke anak bahwa manfaat puasa itu apa aja kalau dia sudah bisa memahami sesuatu hal gitu. Jadi bisa untuk memotivasi anak itu. Oke. Dok, ada beberapa orang di sekitar saya begitu ya. Ini pola tidur anaknya ini agak berantakan, Dok. Nah, ini ada yang sampai gini, Dok. Jadi pagi itu dia bangunnya jam 10 pagi kayak gitu ya. Kemudian ini anaknya ini belum sekolah ini, Dok, masih kecil begitu ya. Jadi agak melenceng sedikit nggak apa-apa ya, Dok ya. Kemudian malam itu dia tidur di atas jam 12, Dok. Padahal itu masih kecil ya, Dokter. Nah, ini nanti apakah kedepannya juga akan berdampak karena kalau misalnya ketika dia sudah waktunya untuk berpuasa kan atau sekolah begitu ya, ini siklus pola tidurnya ini juga harus diperbaiki ya, Dok, tentunya ya, Dok ya. Bagaimana ini, Dok? Benar, Mbak Lisa. Jadi tidur malam terutama untuk balita itu penting banget. Pentingnya adalah karena hormon pertumbuhannya ada di situ. Nah, pada balita-balita yang tidurnya tidak cukup ya, cukup untuk balita itu berapa jam sih? 10 sampai 12 jam untuk tidur malam. Kalau kurang dari itu ya, jadi bisa mempengaruhi hormon, terutama hormon pertumbuhan. Dan kedepannya siklus hormonnya dia, metabolismenya dia juga akan terganggu juga. Makanya kenapa ketika anak puasa tadi seperti saya singgung di awal, nah dia selain berpuasa tidurnya juga harus cukup, minimal 7 sampai 8 jam. Kan idealnya 8 sampai 9 jam. Jadi itu. Kalau sahur lebih awal, misalkan dia diajak sahur, tidurnya juga harus lebih awal lagi. Ya, jangan begadang terus kayak gitu. Oh, baik. Jadi memang mempengaruhi ya nanti ke depannya, mempengaruhi hormonnya nanti. Khususnya untuk tumbuh kembangnya nanti ya, Dok. Betul, ya. Benar. Ini juga harus diperhatikan oleh orang tua ini. Jadi kalau misalnya anaknya tidak tidur malam begitu ya, jangan diturutin terus gitu ya. Nanti ke depannya juga akan berpengaruh untuk anaknya sendiri gitu ya. Hormon pertumbuhan soalnya terutama. Hormon pertumbuhan. Oh, baik. Terakhir, Dokter, ini ada pesan nggak nih kepada orang tua khususnya begitu ya terkait
tips-tips mungkin ketika anaknya berlatih berpuasa. Silakan dokter. Oke, bagi para bunda dan ayah dan para orang tua yang ada di rumah ya. Jadi kalau berpuasa memberikan mengajari anak untuk melakukan puasa itu yang pertama jangan dipaksa. Ya. Kita harus sesuaikan dengan kemampuan si anak itu dan kita ajari pelan-pelan bertahap. Jadi tidak harus langsung full sampai maghrib, bisa mulai dari 3 sampai 4 jam, kemudian naik bertahap sampai full maghrib itu bisa. Dan berikan makanan, minuman yang benar-benar kadar gizinya baik. Ya, terutama tadi yang saya bilang karbohidratnya yang indeks glikemik rendah, kemudian proteinnya yang rendah lemak, dan lemaknya jangan yang lemak jenuh. Selain itu tidurnya harus cukup. Ya, meskipun dia sahur minimal tidur 7 sampai 8 jam sehari supaya dia tidak mengganggu siklus hormon dan metabolismenya ke depannya. Itu pesan saya. Oke, terima kasih sekali Dokter Iin. Terima kasih sudah hadir bersama kami untuk memberikan informasi khususnya kepada orang tua begitu ya, terkait berlatih berpuasa terkait dengan tumbuh kembang anak. Terima kasih sekali. Sama-sama Mbak Lisa. Baik. Dan pemirsa, semoga tips-tips dari Dokter Iin tadi diperhatikan oleh para orang tua khususnya yang ada di rumah begitu ya. Karena untuk melatih anak berpuasa memang tantangan tersendiri begitu. Jadi semoga dengan tips-tips tadi bisa memberikan manfaat dan informasi yang berguna untuk para orang tua yang ada di rumah. Terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Ramadan Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV.